Susanoo minasan, chapter 89 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Mendidih. Judul yang merupakan ungkapan hati Susanoo yang mendidih saking semangatnya melihat bagaimana umat manusia mampu menggunakan pedang lebih hebat dari dirinya dengan keterbatasannya. Sehingga Susanoo meninggalkan jabatannya untuk terus belajar ilmu berpedang yang dimiliki oleh umat manusia. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Jika pada chapter lalu kita melihat bagaimana serangan Okita Soji menyerang Susanoo dengan cepat, maka di awal chapter kali ini kita diperlihatkan luka yang cukup parah dari tubuh Susanoo dengan darah yang muncrat kemana-mana. Heimdall pun berteriak bahwa saat ini Okita memamerkan gerakan yang tak biasa dengan sekuat tenaga. Dewa pedang terkuat di surga Susanoo no Mikoto sekarang terjatuh. Kita pun diperlihatkan ekspresi kesakitan dari Susanoo minasan. Sementara Okita menatapnya dingin dengan mengibaskan katananya untuk membersihkan darah. Okita pun memperlihatkan senyum sumringah lalu disambut oleh teriakan dari para penonton umat manusia yang bangga karenanya. Heimdall melanjutkan, dialah sang anak iblis dari Shinsengumi, Hitokiri terkuat di akhir zaman Edo. Para anggota Shinsengumi pun bersorak-sorai, tetapi Keisuke Yamanami justru memaki mereka bodoh karena telah membuat keributan seperti itu. Hajime Saito tersenyum dengan menanggapi bahwa itu wajar saja karena Okita Soji telah melakukannya sampai sejauh ini. Shin Panchi menepuk tinjunya dengan mengatakan bahwa ia ingin membuat keributan. Ia pun berteriak memprovokasi, "Apa kau melihatnya, Dewa? Inilah pedang Shinsengumi yang ditakuti sebagai pedang terkuat dalam pertarungan mematikan di Kyoto." Musashi berbicara pada Sasaki bahwa tanpa teknik dan niat membunuh, hanya pendekar pedang yang telah melewati batas hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya lah yang bisa menjangkaunya. Sasaki menyetujuinya. Okita Soji adalah pedang yang diasah dengan baik karena dia telah hidup dalam kehidupan sehari-harinya. Dia benar-benar akan menjadi masalah besar. Sementara itu, Gol tampak bergembira melihat kehebatan bagaimana serangan manusia pada Dewa Pedang dalam pertarungan berpedang. Tetapi Brunhilde justru menegur Gol dengan dinginnya karena ini masih terlalu cepat untuk bersenang-senang. Kemampuan manusia diketahui oleh Dewa Susanoo lebih baik dari siapapun. Kenapa Susanoo dijuluki sebagai Dewa Ilmu Pedang? Apakah karena gelarnya Dewa Pedang? Apakah karena mitos pedang Ame no Murakumo no Tsurugi? Bukan, itu karena Susanoo adalah Dewa Pedang dan bukan Dewa Ilmu Pedang. Susanoo berkata, "Mendidih sekali." Persis dengan judul pada chapter kali ini. Pertanyaannya, siapakah Dewa Ilmu Pedang? Dan apa itu ilmu pedang atau Kenjutsu? Kilas balik pun memperlihatkan Gunung Fuji atau Jepang kuno. Diceritakanlah Susanoo lahir dengan sempurna tanpa cacat dan merupakan dewa mulia dengan peringkat tertinggi dalam mitologi Jepang. Seperti yang diminta, Susanoo akan menebas semua dewa yang jahat dengan satu tebasan pedang. Dia juga dipuja sebagai dewa pedang dan juga Kamikiri pembunuh dewa terkuat. Jiwa Susanoo selalu tenang. Pada suatu hari, Dewa Pencipta Izanagi memerintahkan 3 dewa mulia yang dia lahirkan, yaitu Amaterasu Omikami yang menguasai Takamagahara atau surga. Lalu Tsukuyomi no Mikoto yang menguasai 800 lapisan air laut. Sedangkan Susanoo menguasai Ashihara Nakakuni atau bumi dan diutus turun ke Izumo Karasukami untuk menguasai bumi. Susanoo pun membasmi monster-monster yang mengamuk serta berkeliling ke berbagai penjuru dunia. Kita diperlihatkan Susanoo mengalahkan Yamata no Orochiya minasan. Para manusia memuja Susanoo dan berterima kasih padanya. Untuk memenuhi tugas Susanoo sebagai dewa, Susanoo hanya menggunakan pedang.
Hal itulah yang menjadikan manusia menirunya. Beberapa tahun berlalu sejak saat itu, ketika Susanoo kebetulan mengunjungi sebuah desa, ia menyaksikan pemandangan yang sudah benar-benar berubah. Manusia menciptakan pedangnya sendiri dan melindungi diri mereka dari monster. Monster yang dilawannya pun bertanya-tanya, mengapa manusia menatapnya seperti itu? Padahal seharusnya mereka menghargai hidupnya. Lalu menyuruh manusia itu untuk lari dan meninggalkan anak perempuan yang akan dijual oleh sang monster sebagai budak dengan harga yang tinggi. Wah, di era Jepang kuno ini, harga diri monster tidak ada apa-apanya. Hidup masih saja susah, sampai harus jualan demi sepiring nasi. Anak perempuan itu pun ketakutan dan meminta pertolongan. Ia pun disuruh mundur karena kakaknya akan melindunginya dengan pedang yang dipegangnya. Susanoo yang melihat itu pun menyadari perbedaan kekuatan yang luar biasa besar. Ia mengujinya dan bisa melihat hasil akhirnya akan seperti apa. Monster pun bersiap menyerang dengan gada besinya untuk menghancurkan mereka semua. Tetapi manusia itu tidak mundur sama sekali dan justru memasang kuda-kuda. Hal itu membuat Susanoo bersiap mengeluarkan pedangnya. Betapa terkejutnya Susanoo yang melihat manusia mampu menahan serangan gada besi dari monster raksasa hingga berhasil menjatuhkannya, serta mampu membalas dengan menyerang menggunakan pedangnya. Sontak, monster itu pun tak sadarkan diri dan terjatuh begitu saja. Susanoo tak menyangka perkembangan manusia yang mampu menangkis serangan lawannya dan berhasil membunuhnya. Itu adalah teknik dasar bagaimana manusia menggunakan pedang. Susanoo pun datang mengajak manusia itu mengobrol dengan semangatnya sampai melotot untuk meminta penjelasan tentang serangan tadi. Namun manusia itu hanya bisa menjawab bahwa itu hanyalah sebuah pedang. Pedang yang membuat dirinya yang bertubuh kecil itu mampu melawan musuh yang sebesar itu. Di desanya, mereka mencoba menemukan berbagai cara untuk menggunakan pedang. Mereka selalu berlatih keterampilan pedang bersama-sama. Manusia itu juga mengatakan bahwa di desanya ada sebuah tulisan peninggalan Dewa Susanoo sebagai dewa yang membantu umat manusia sejak dulu. Ya elah Bambang, di depanmu itu Dewa Susanoo loh. Manusia itu melanjutkan bahwa Dewa Susanoo pernah melawan musuh yang tubuhnya jauh lebih besar darinya. Dia bahkan mengalahkan musuhnya dengan satu pedang. Susanoo pun menangis terharu karena dirinya diceritakan seperti legenda yang mengagumkan. Oleh sebab itu, manusia itu ingin lebih banyak melatih keterampilan pedangnya untuk bisa menjadi seperti Susanoo suatu hari nanti. Susanoo pun lantas memasang ekspresi terharu dengan memikirkan apa artinya pedang bagi para dewa dan juga dirinya. Mengayunkan ke arah lawan dengan kekuatan ilahi, menciptakannya sebagai alat untuk menebas. Meski demikian, makhluk yang menurut Susanoo lebih kecil dan lebih rentan daripada dewa justru mampu menciptakan teknik untuk menggunakan pedang dan mengalahkan lawan yang lebih kuat. Manusia itu pun keheranan melihat Susanoo minasan. Susanoo pun kena mental merasa malu. Ia tidak tahu apa perbedaan pedang yang dimilikinya dengan pedang milik manusia. Susanoo pun menyadari bahwa pedang saja tidak cukup. Meskipun ia tidak bisa menemukan sebutan yang tepat, tapi ia menyebutnya sebagai kenjutsu atau teknik berpedang. Dan kita pun melihat bagaimana Susanoo yang dijuluki sebagai dewa pedang kini bersujud di hadapan anak manusia yang tak diketahui identitasnya itu. Hal itu membuat manusia menyuruh Susanoo menghentikannya. Tetapi Susanoo dengan tulus memuji bahwa manusia memanglah luar biasa. Selanjutnya, siapa pula yang menyangka jika Susanoo berteriak dengan lantang untuk memohon diajari kenjutsu milik anak manusia tadi. Wah, panel yang keren sih. Mana ada dewa yang mau menundukkan kepalanya kepada manusia. Wong pertarungan Ragnarok sendiri bertujuan untuk memulai hari kiamat bagi umat manusia. Tidak salah jika Susanoo menjadi dewa pertama yang meminta ajaran kepada umat manusia. Beralih ke Takamagahara, di kuil Amaterasu Omikami Amano Iwato. Amaterasu pun tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Susanoo.
belajar ilmu pedang dari manusia, padahal Susanoo adalah dewa pedang. Ia memaki Susanoo sudah gila. Susanoo pun mengatakan bahwa anggapan kakaknya itu salah karena Susanoo hanyalah dewa pedang dan bukan dewa ilmu pedang. Sontak, Amaterasu terkejut. Begitupun Tsukuyomi yang terus memakinya bodoh. Tsukuyomi terus berteriak mengamati Susanoo yang cara bicaranya meniru manusia. Hal itu adalah hinaan baginya dan Amaterasu. Tsukuyomi pun memelankan bicaranya setelah ditegur oleh Amaterasu. Ia mengingatkan Susanoo sebagai bagian dari 3 dewa mulia, namun sampai meminta manusia rendahan untuk mengajarinya. Perbuatan seperti itu telah merendahkan harkat dan martabat sebagai dewa. Oleh sebab itu, tak akan dimaafkan begitu saja. Susanoo pun menanggapi jika ia mengira bisa mendapatkan pengampunan, tapi karena itulah Susanoo memutuskan untuk mengundurkan diri menjadi bagian dari 3 dewa mulia. Tentu saja Amaterasu dan Tsukuyomi sangat terkejut akan hal itu. Amaterasu pun bertanya mengapa Susanoo sangat peduli tentang ilmu berpedang atau kenjutsu. Susanoo menjawab karena dirinya sangat mendidih. Susanoo yang terlahir sebagai 3 dewa mulia juga memiliki kekuatan ilahi dan dijuluki sebagai dewa pedang, membuat manusia memujanya karena sejak awal Susanoo memiliki semuanya. Wah, privilege-nya mau dikemanain nih Susanoo? Menurut Susanoo, kenjutsu yang dimiliki oleh manusia sangatlah berbeda. Mereka menciptakan sesuatu yang mustahil dengan darah dan keringat. Mereka bekerja sama untuk menciptakannya. Tepatnya itu adalah kenjutsu yang tak terbatas. Amaterasu dan Tsukuyomi pun kembali terkejut. Dengan tersenyum lebar, Susanoo mengatakan begitu ia tahu sesuatu yang menarik seperti itu, ia menjadi tidak bisa berhenti. Untuk pertama kalinya dalam hidup Susanoo, hatinya sangat bersemangat karena terlalu mendidih. Bagi Tsukuyomi, ia tidak mengerti apa yang Susanoo katakan. Itu semua tidak masuk akal. Namun berbeda dengan Amaterasu yang merasa itu hal yang menarik. Amaterasu pun tersenyum sangat cantik dan mengizinkan Susanoo melakukan sesukanya karena ia telah mengerti. Sontak, Tsukuyomi dan Susanoo terkejut mendengarnya. Tapi perubahan moodnya Amaterasu sangat cepat karena ia langsung serius mengatakan bahwa Susanoo yang telah meminta nasihat manusia dan berbagai hal lainnya, maka Susanoo adalah dewa yang tak tahu malu. Maka sekali lagi Susanoo melangkahkan kaki ke Takamagahara, Amaterasu tidak akan pernah memaafkannya. Susanoo resmi diusir secara permanen dari tempat itu. Susanoo pun berlutut dan mengambil sumpah itu. Amaterasu menyampaikan satu hal lagi yang menyangkut keagungan dewa lainnya. Amaterasu tidak akan mengizinkan Susanoo diajari oleh manusia lagi. Dan Susanoo tidak boleh menunjukkan dirinya lagi pada mereka. Yang Amaterasu izinkan adalah belajar. Susanoo pun berterima kasih pada kakaknya dan pergi meninggalkan mahkotanya karena Susanoo telah diusir dari Takamagahara selamanya. Sejak saat itu, Susanoo pergi berkeliling dunia dengan cara menyembunyikan dirinya dari dunia. Secara ajaib, Susanoo berubah menjadi burung gagak yang memantau dan mempelajari ilmu berpedang yang terus diasah oleh umat manusia. 10 tahun, 100 tahun, hingga 1000 tahun dari timur sampai barat. Dengan penuh semangat, Susanoo mempelajari prinsip-prinsip ilmu berpedang yang diciptakan oleh ahli pedang yang sudah mempertaruhkan nyawa mereka. Susanoo terus menyerapnya. Kita bahkan diperlihatkan penampilan Susanoo yang sudah compang-camping dan meniru gerakan dari Okita Shoji. Susanoo hanya mencari saat di mana hatinya mendidih saking semangatnya. Kembali ke masa sekarang, Susanoo telah kembali berdiri dengan darah yang membasahi tanah. Ia mengatakan di Bakumatsukyo, tempat yang Susanoo lihat saat itu, ilmu berpedang adalah pusat dari semua pemikiran politik. Itu adalah saat yang terbaik. Okita pun tersenyum melihat Susanoo yang sangat menyukai ilmu berpedang. Dan tiba-tiba saja kita melihat Susanoo yang memasang kuda-kudanya dengan mengatakan bahwa ia juga ingin membuat Okita menjadi mendidih. Chapter pun berakhir sampai di sini minasan. Wah,
Kilas balik Susanoo cukup membuat kita menyadari jika selama ini dia adalah sosok dewa yang terus memperbaharui pengetahuan berpedangnya. Meskipun kita belum diperlihatkan bagaimana Susanoo menggunakan pengetahuannya itu pada pertarungan yang sesungguhnya. Karena sangat jelas perbedaannya dengan Okita Soji yang seluruh isi kepala, otot, dan sendi yang ada di dalam tubuhnya telah merekam pengetahuan berpedang yang ia dapatkan dari pertempuran hidup dan mati setiap harinya pada era samurai. Namun, saya masih penasaran, siapakah Valkyrie yang menjadi Volun dan bersemayam dalam katana milik Okita Soji? Oh iya minasan, tampaknya secara intens kita mendapatkan ekstra panel dengan cerita yang berbeda ya. Kali ini berjudul Bekas Luka yang Indah. Diceritakanlah bahwa Piton berada di luar selama ronde ke-9. Ia menyadari bahwa Tuan Apollo sangatlah kuat, namun ia tidak sanggup menonton pertarungannya. Piton lantas terkejut mendengar suara kaki dari kejauhan. Rupanya itu adalah Apollo yang berjalan karena pertarungannya sudah berakhir. Melihat itu, Piton mulai menangis dan mendekati Apollo. Apollo menyapa Piton yang sedang menonton pertarungan indahnya. Piton mengatakan jika ia sudah tahu bahwa Apollo pasti menang. Tapi pertarungan yang sudah pasti Apollo menangkan sangat membosankan untuk ditonton. Tiba-tiba Apollo pun terjatuh membuat Piton mulai panik. Piton pun menggendong Apollo di belakangnya untuk membawanya ke dokter sesegera mungkin. Apalagi wajah Apollo telah dipenuhi dengan luka. Apollo justru mengatakan, bukankah itu indah? Namanya adalah Leonidas. Dialah alasan kenapa Apollo bisa bertarung dengan segenap jiwa dan merasa itu sangatlah indah. Piton memuji Apollo yang terbaik, terindah, dan terkeren. Apollo memang tidak ada bedanya dengan si penipu Beelzebub. Kocak ya, kok malah disamain dengan Beelzebub? Oke deh minasan, sampai di sini dulu ya. Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.